Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali kegiatan kita di hari ini, hari Minggu 11 September 2022. Mari kita merenungkan sejenak akan firman Tuhan lewat renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Judul renungan kita di pagi ini adalah Hati Nurani yang Murni. Ayat inti Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Mari kita dengarkan ulasannya. Saudara sekalian, Tuhan meminta engkau untuk memeriksa hati dengan seksama. Dia memanggil engkau untuk menghiasi praktik hidupmu dengan kebenaran dan dalam semua urusan hidupmu satu sama lain. Sangatlah berbahaya jika engkau meremehkan tuntunan suci hati nurani. Apakah kamu belajar setiap hari di sekolah Kristus? Belajar bagaimana mengabaikan keraguan dan prasangka jahat. Belajar bagaimana bersikap adil dan mulia dalam berurusan dengan saudara-saudaramu, demi dirimu sendiri dan demi Kristus. Testimonis jilid 8 halaman 195. Semua orang pada hari yang jahat akan melayani Allah dengan tidak takut sesuai dengan suara hati nurani, memerlukan keberanian, keteguhan, dan suatu pengetahuan akan Allah dan sabdanya. Bagi mereka yang benar kepada Allah akan dianiaya, motif mereka akan ditentang, dan usaha-usaha mereka yang terbaik akan disalah tafsirkan, dan nama-nama mereka dibuang sebagai sesuatu yang jahat. Setan akan bekerja dengan segala kuasa penipuannya untuk memengaruhi hati dan mengaburkan pengertian, untuk menjadikan yang jahat kelihatan baik dan yang baik kelihatan jahat. Lebih kuat dan lebih suci iman umat Allah, lebih teguh pula keputusan mereka untuk taat kepadanya. Lebih keras lagi setan akan bergumul agar menimbulkan di antara mereka kemarahan orang-orang yang menginjak-injak hukum Allah, sementara menuntut sebagai orang benar. Alfa Omega jilid 7 halaman 363. Pertemuan kita harus diatur baik, dan diri kita pun harus diatur baik. Bila kita pulang ke rumah tidak punya hati nurani yang bertentangan dengan Allah dan manusia, hati nurani yang tidak ternoda atau terluka dalam hal apapun dengan siapa kita bergaul, atau pengaruh yang melukai mereka. Amanat kepada orang muda halaman 488. Saudaraku, sangat penting bagi kita umat-umat Tuhan untuk memiliki hati nurani yang murni. Ketika kita pergi bergaul dengan siapa saja, ketika kita mau memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ketika kita mencoba untuk mengabarkan firman Tuhan, tetapi hati kita penuh dengan kedengkian dan kebencian, maka itu tidak ada gunanya. Kita harus memberikan contoh yang baik sebagai umat-umat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Untuk itu panggilan bagi kita di pagi hari ini. Ketika kita beraktivitas, jangan lupa untuk memberikan pekabaran yang luar biasa tentang Yesus ketika kita memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dan mari kita lakukan itu dengan hati nurani yang murni. Saya yakin bahwa Tuhan akan menolong kita menemukan hati yang murni, menolong kita
untuk menemukan jati diri kita sebagai umat-umat Tuhan yang taat dan setia. Saudaraku, kiranya renungan kita pada pagi ini boleh menolong kita lebih setia, lebih kuat di dalam iman. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami telah mendengarkan akan firman-Mu lewat renungan pagi yang berjudul Hati Nurani yang Murni. Tuhan, tolong kami untuk memiliki hati nurani yang murni itu, sehingga dengan hati nurani yang murni yang Engkau berikan, kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Tolong kami pada hari ini ketika kami beraktivitas, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.